Saudara, saudari sekalian yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya menyambut Anda dengan mengatakan sayang ko. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kita, channel sayang ko. Pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang saya kira tidak kalah penting, yaitu berkaitan dengan kebiasaan kita, kebiasaan manusia yang suka membanding-bandingkan hidup antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, misalnya antara saya dengan orang lain, atau antara seseorang yang lain dengan seseorang yang lain. Kadang-kadang kita menjadikan sesuatu sebagai patokan untuk kita membuat perbandingan-perbandingan itu. Misalnya seperti ini. Kadang kita membuat perbandingan, kalau orang lain bisa menjadi kaya, kenapa saya tidak bisa menjadi kaya yang sama dengan orang lain itu? Atau kalau seseorang bisa menjadi presiden, mengapa saya tidak menjadi presiden? Dan lain sebagainya. Saya yakin Anda dan saya dan kita semua pasti minimal pernah memikirkan hal itu. Kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini berbeda-beda. Misalnya manusia secara pribadi punya perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Secara kelompok berbeda antara satu ras dengan ras yang lainnya. Misalnya itu bisa kita lihat dari warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, dan lain sebagainya. Karena itu tidaklah salah kalau kita sering mengatakan bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah diminta terlebih dahulu kepada Tuhan ketika mau diciptakan. Misalnya begini, kita tidak pernah memilih atau meminta kepada Tuhan, Tuhan ciptakanlah saya sebagai orang Jawa. Tuhan ciptakanlah saya sebagai orang aborigin. Tuhan ciptakanlah saya dengan mata yang sipit misalnya seperti orang di Asia Timur. Tapi Tuhan memberikan itu tanpa kita harus memilih terlebih dahulu. Artinya apa? Bersamaan dengan itu pula sesungguhnya Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Saya mempunyai kemampuan untuk menjadi petinju. Tetapi seorang petinju, misalnya Mike Tyson, tidak bisa atau tidak punya kemampuan menjadi seorang berenang. Saya punya kemampuan untuk berburu, tetapi orang lain tidak punya kemampuan untuk berburu, justru punya kemampuan untuk bertani. Saya mempunyai kemampuan intelektual atau IQ dasar dengan
tingkat tertentu, tetapi orang lain mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari saya. Itulah perbedaan. Mengapa Tuhan memberikan perbedaan seperti itu? Karena Tuhan telah menentukan jalan hidup masing-masing orang sejak masing-masing orang berada dalam kandungan ibunya. Dan ketika kita lahir di dunia, Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat yang fana untuk kita berjalan mengikuti jalan yang Tuhan telah tentukan. Apakah nanti dalam perjalanan hidup itu kita tetap konsisten mengikuti jalan yang Tuhan tentukan, atau kita justru membelok ke arah lain yang tidak ditentukan oleh Tuhan? Di situ Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, karena Tuhan melengkapi kita dengan akal yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya. Karena itu, pilihan ada pada kita. Dalam perjalanan hidup itu, kalau saya ditakdirkan pada saat yang sekarang ini untuk menjadi Bupati Dogiai misalnya, berarti itu jalan yang Tuhan sudah tentukan untuk saya. Karena itu, pada saat ini, tak seorang pun yang berambisi, yang berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan saya. Karena kalau itu sudah jalan Tuhan, maka itulah jalan saya pada kurun waktu ketika saya menjadi Bupati Dogiai. Begitu juga yang lainnya. Jika seseorang mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan sebagai seorang yang kaya, mempunyai harta yang berlimpah, dan itu diperoleh dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal, dengan bekerja keras, dan selalu mengucap syukur atas setiap hasil kekayaan yang diperolehnya, berarti itu jalan yang Tuhan sudah tentukan untuk dia. Karena itu, saya tidak bisa membuat perbandingan, kenapa Tuhan engkau tidak menjadikan sama seperti dia, dan dia mempunyai berkat harta kekayaan yang melimpah. Percaya bahwa Tuhan pasti sudah menyediakan talenta untuk Anda. Yang jadi masalah adalah, pertama, apakah Anda menyadari talenta itu? Kedua, apakah Anda memanfaatkan talenta itu sehingga potensi yang Anda miliki itu Anda kembangkan agar Anda sukses dengan jalan yang Tuhan sudah tentukan? Ataukah mungkin Anda belum paham, atau sudah paham tetapi potensi itu tidak Anda kembangkan? Jadi talenta yang ada pada diri kita itu ibarat bibit yang Tuhan sudah serahkan kepada kita. Apakah Anda ingin menanam bibit itu, merawatnya sehingga bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlimpah? Ataukah Anda tidak ingin menggunakan atau menanam bibit itu dan tidak mau merawatnya sehingga tidak menghasilkan apa-apa? Itulah yang saya sebut tadi sebagai pilihan. Apakah kita ingin memanfaatkan dan mengikuti jalan Tuhan itu, ataukah kita ingin mengabaikannya sehingga kita tidak menjadi apa-apa? Kemudian, kita berbeda-beda dalam segala hal dengan maksud mulia dari Tuhan agar kita saling membutuhkan satu sama lain. Saya seorang petani, misalnya, saya mempunyai seorang anak yang ingin saya sekolahkan. Pada saat itu, saya membutuhkan seorang guru. Seorang guru mempunyai sebuah keluarga yang harus dinafkahi. Karena itu,
guru tersebut membutuhkan gaji untuk menghidupi keluarganya. Kemudian kami punya uang, tetapi tidak punya barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, misalnya makanan. Karena itu ada orang yang berprofesi atau punya kemampuan untuk menghasilkan makanan. Dan kita yang punya uang membutuhkan orang itu untuk membeli makanan darinya, sehingga kebutuhan kita yang berkaitan dengan makanan bisa kita penuhi. Tuhan juga memberikan kita perbedaan dalam hal misalnya ras, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Tuhan punya maksud mulia supaya kita bisa belajar untuk saling mencintai dan menerima perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan. Kalau saya orang Katolik, ada saudara saya yang beragama Islam misalnya, Tuhan ingin memberitahukan kepada saya bahwa engkau harus belajar bagaimana mencintai sesamamu dan bagaimana mencintai Tuhanmu dalam perbedaan itu. Kalau sebuah perbedaan itu bisa kau terima sebagai anugerah yang saya berikan kepada setiap orang, maka dengan begitu engkau menghargai, mengakui, dan menerima saya sebagai pencipta. Jadi ini kita belajar bagaimana kita saling mencintai dalam perbedaan itu. Karena itu perbedaan jangan sekali-kali dianggap sebagai musuh, jangan dianggap sebagai sebuah sesuatu yang bisa kita jadikan untuk mengelompok-ngelompokkan orang, tetapi perbedaan harus kita jadikan semacam kekuatan untuk membangun hidup kita secara bersama-sama, sehingga apapun yang kita lakukan itu pada akhirnya semata-mata untuk memuliakan Tuhan yang menciptakan perbedaan itu. Karena itu, kalau engkau masih membuat perbandingan-perbandingan antara hidupmu dengan hidup orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, sudah waktunya untuk kita membuat perbandingan-perbandingan itu yang pada akhirnya bisa melahirkan hal-hal yang buruk. Misalnya, iri hati. Kalau kita melihat ada orang yang bekerja keras, hasil kerja kerasnya kemudian menghasilkan harta yang berlimpah. Sedangkan kita punya kesempatan yang sama dengan cara lain bisa menjadi orang yang sukses, tetapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu sehingga kita tidak memiliki kekayaan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Pada saat itulah iri hati akan muncul. Bukan karena kesalahan orang lain yang menjadi kaya, tetapi karena kelemahan kita yang tidak ingin menerima perbedaan, tidak ingin mengakui kesuksesan orang yang diperoleh dengan cara bekerja keras dan selalu mengucap syukur. Karena Tuhan mau kalau kita ingin sukses, syaratnya dua saja. Kau berdoa, kau bekerja keras. Apapun hasil keringat yang kau hasilkan, selalu kau mengucap syukur, dan itu kau hargai sebagai hasil dari kerja keras Anda. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana saja. Yang penting kita harus berani untuk menerima dan mengakui perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan. Jadi kau yang ada di Jawa kah, kau yang ada di Selandia Baru, kau yang ada di Skotlandia, kau yang ada di India, kau yang ada di Senegal, kau yang ada di Bolivia, kau yang ada di Peru, atau kau yang saat ini ada di Kanada, kau yang ada di Vanuatu, kau yang ada di Timur, atau siapapun kau yang ada di seluruh dunia, kau adalah satu saudara. Apapun perbedaannya, justru dengan cara itu
Tuhan mengajar kita untuk saling mencintai, karena kau patut dicintai dan saya pun patut kau cintai. Dengan begitu, kita hidup ini pertama untuk memuliakan Tuhan, kedua untuk menghormati sesama manusia, dan ketiga untuk menghargai alam semesta ini. Dengan begitu, pada waktunya nanti, karena dunia ini fana dan hidup kita ini tidak abadi, pada waktu yang Tuhan tentukan, kita akan beralih tempat tinggal dari dunia yang fana ini ke dunia yang abadi. Dan di dunia yang abadi itulah Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa perbedaan itu, cara yang saya pakai untuk mengantar engkau dari dunia yang fana menuju dunia yang abadi, supaya kau bisa hidup sama-sama dengan saya di tempat ini untuk selama-lamanya. Itulah hebatnya perbedaan dan teristimewa. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi, sayang kau.